Oke, saya Saada Tudor ini akan menjelaskan tentang filsafat ilmu dan filsafat ilmu. Nah, secara pengertian filsafat itu terbagi menjadi dua, yaitu secara etimologi dan secara terminologi. Secara etimologi berarti secara bahasa, filosofi itu berasal dari bahasa Yunani, yakni filosofia. Dan filosofi ini berasal dari dua kata, yaitu Philein dan Sophia. Philein yang artinya itu cinta dan Sophia itu kebijaksanaan. Jadi seorang filsuf itu berarti arti dari filsafat, yakni itu orang yang mencintai kebijaksanaan. Jadi para filsuf itu orang yang sangat mencintai kebijaksanaan, sangat menerapkan kebijaksanaan tersebut. Kemudian secara kegunaan filsafat itu bisa menjawab makna dari realitas dan ruang lingkup kehidupan kita. Jadi segala aspek apapun itu bisa dijawab oleh filsafat seperti itu. Kemudian cabang-cabang dari filsafat, yakni yang pertama epistemologi, metafisika, logika, etika, dan estetika. Kemudian ruang lingkup filsafat, objeknya itu ada dua, secara material dan secara formal. Secara material berarti segala sesuatu yang nyata. Kemudian yang formal bersifat fragmentik seperti itu. Kemudian ciri-ciri pemikiran filsafat, yang pertama bebas, berarti filsafat itu bebas berpikir, tidak ada batasan, tidak ada aturan untuk berpikir seperti itu. Kemudian kedua rasional dan kritis, berarti filsafat itu masuk akal, jadi berpikir rasional. Kemudian secara esensial, berarti tidak hanya omong kosong, terdapat isi dari pemikiran tersebut. Kemudian abstrak, kita bisa membahas sesuatu yang tidak bisa kita lihat, seperti ada dan tidak ada, seperti jiwa, akal, seperti itu. Nah, itu di filsafat bisa dibahas. Kemudian radikal, bebas, holistik itu menyeluruh, kemudian kontinu dan lain-lain. Dan pembahasan yang kedua, yakni ilmu. Definisi ilmu itu berasal dari kata science, yakni ilmu adalah proses yang membuat pengetahuan. Jadi ilmu itu proses bagaimana kita itu menemukan fakta-fakta terbaru tentang kehidupan kita, kayak gitu. Kemudian cabang-cabang dari ilmu itu ada dua macam, yakni cabang alam dan sosial. Secara alam, hayat berkembang kemudian menjadi fisika, astronomi, ilmu bumi. Kemudian yang kedua yakni sosial, seperti antropologi, psikologi, ekonomi, sosiologi, politik. Kemudian dari kedua tersebut berkembang lagi menjadi humaniora dan matematika. Nah, macam-macam ilmu menurut Undang-Undang Pokok Pendidikan tentang Perguruan Tinggi Nomor 22 Tahun 1926. Ilmu pengetahuan itu dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama agama atau rohani, yang kedua kebudayaan, yang keempat ilmu sosial, yang keempat eksusta. Nah, sudah. Kemudian gabungan dari filsafat dan ilmu, yakni filsafat ilmu. Nah, filsafat ilmu itu berasal dari sekitar abad ke-18, berarti sekitar dari awal-awal 1700-an lah. Filsafat pengetahuan gimana logika, filsafat bahasa, matematika, metodologi merupakan komponen yang penting dalam filsafat ilmu. Kemudian ruang lingkup filsafat ilmu menurut Peter Engels itu ada 4. Yang pertama konsep dan metode, yang kedua telaah dan pembenaran, yang ketiga telaah berbagai ilmu, yang keempat telaah akibat pengetahuan ilmiah. Nah, jadi setiap ilmu itu ada dampaknya ke dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Kemudian tujuan pendidikan filsafat ilmu, yakni filsafat itu bersifat bebas, kritis, rasional, dan kreatif, serta bermoral. Jadi itu bisa tujuan kita itu mendapat ruang kebebasan berpikir, berideologi seperti itu. Kemudian dari filsafat ilmu kita itu bisa sadar, berpikir, berfilosofi, memperbaiki ilmu lama, kemudian bisa menciptakan ilmu baru kayak gitu, dan menjaga moral keilmuan seperti itu. Karena dari semua sistem pendidikan yang sekarang itu, nah filsafat ini yang dapat menyeimbangkan, menjaga moral ilmu tersendiri. Oke, dadah.